Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Yulia Hairina MPSI Psikolog dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan materi perkembangan bahasa pada hari ini, yang mana kelompok 3 terdiri dari Bagus Legowo, Khairul Naimah, Rodatul Madinah, dan Nabila. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan pertama. Pengertian perkembangan bahasa. Bahasa atau language merupakan suatu bentuk komunikasi baik lisan, tertulis, maupun isyarat yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulnya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Terkait dengan pengaruh biologis lingkungan, seorang ahli bahasa terkenal, Noam Chomsky, menyatakan bahwa manusia mempunyai susunan syaraf dan otak tertentu belajar bahasa pada waktu tertentu dalam cara tertentu. Roger Brown menyimpulkan bahwa proses-proses yang terjadi di dalam seorang anak lebih penting daripada penguatan faktor lingkungan. Bahasa melibatkan 5 sistem aturan, yaitu yang pertama fonologi. Sistem bunyi dari sebuah bahasa termasuk bunyi yang digunakan dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut dikombinasikan. Yang kedua, morfologi, merujuk pada satuan makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Morfem adalah satu. Yang ketiga, sintaksis, melibatkan cara mengombinasikan kata-kata untuk menyusun frase dan kalimat yang dapat diterima. Yang keempat, semantik, merujuk pada makna kata dan kalimat. Setiap kata mempunyai seperangkat ciri-ciri semantik atau atribut-atribut yang dibutuhkan terkait dengan makna. Yang terakhir, pragmatik, merupakan sistem dari penggunaan percakapan dan pengetahuan yang sesuai dengan mengenai bagaimana menggunakan bahasa secara efektif dalam konteks. Perkembangan bahasa dapat dipelajari dalam kejadian masa bayi, masa kanak-kanak, awal, pertengahan, dan akhir masa anak-anak, serta masa remaja. Masa bayi, pengenalan bahasa mengalami kemajuan melalui sejumlah kejadian dalam masa bayi. Terletak dimulai pada usia 3-6 bulan. Bayi biasanya mengutarakan kata pertama mereka pada usia 10-13 bulan. Pada usia 18-24 bulan, bayi biasanya telah mulai merangkai 2 kata bersama-sama. Masa kanak-kanak awal, seiring anak-anak meninggalkan tahapan 2 kata, mereka bergerak lebih cepat ke dalam kombinasi 3, 4, dan 5 kata. Transisi dari kalimat sederhana itu mengekspresikan proporsi tunggal menjadi kalimat kompleks, dimulai antara umur 2-3 tahun dan berlanjut ke tahun-tahun sekolah dasar. Perubahan substansial dalam pragmatik terjadi selama masa kanak-kanak awal. Sekitar umur 3 tahun, anak-anak meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara mengenai hal-hal yang tidak hadir secara fisik. Artinya mereka mengalami kemajuan dalam penguasaan atas karakteristik bahasa yang dikenal sebagai pemindahan atau displacement. Kesadaran metalinguistik juga meningkat selama tahun-tahun sekolah dasar. Kesadaran metalinguistik merujuk pada pengetahuan mengenai bahasa yang memungkinkan anak-anak untuk berpikir mengenai bahasa mereka, memahami apakah kata itu, dan bahkan mendefinisikannya. Anak-anak juga membuat kemajuan dalam memahami bagaimana cara menggunakan bahasa dalam cara yang sesuai kultural pragmatik. Masa remaja, perkembangan bahasa selama masa remaja meliputi peningkatan kompleksitas dalam penggunaan kata-kata. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Yang kedua ada karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Anak remaja telah banyak belajar dari lingkungan dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat
sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat atau teman sebaya terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Pengaruh lingkungan yang berbeda antar keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam perkembangan bahasa akan menyebabkan perbedaan antar anak yang satu dengan anak yang lain. Dalam perkembangannya, secara umum komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bahasa tubuh dan bicara. Bahasa tubuh adalah cara seseorang berkomunikasi dengan mempergunakan bagian-bagian dari tubuh, yaitu melalui gerak, isyarat, dan ekspresi wajah. Fungsinya, seperti fungsi bahasa lain, bahasa tubuh juga merupakan ungkapan komunikasi anak yang paling nyata, karena merupakan ekspresi perasaan serta keinginan mereka terhadap orang lain. Bicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif. Semenjak anak masih bayi, seringkali menyadari bahwa dengan mempergunakan bahasa tubuh dapat terpenuhi kebutuhannya. Namun hal tersebut kurang mengerti apa yang dimaksud oleh anak. Oleh karena itu, baik bayi maupun anak kecil selalu berusaha agar orang lain mengerti maksudnya. Hal ini yang mendorong orang untuk belajar berbicara dan membuktikan bahwa berbicara merupakan alat komunikasi yang paling efektif dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain yang dipakai anak sebelum pandai berbicara. Oleh karenanya, bagi anak, bicara tidak sekedar merupakan prestasi, akan tetapi juga berfungsi untuk mencapai tujuannya. Misalnya, sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan, sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain, sebagai alat untuk membina hubungan sosial, sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri, untuk mendapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain, untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan potensi anak berbicara didukung oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, kematangan alat berbicara, yang kedua, kesiapan berbicara, yang ketiga, kesempatan berlatih. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa anak. Yang pertama, umur anak. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhan. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Yang ketiga, kecerdasan anak. Kemampuan motorik seseorang berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh pula terhadap perkembangan bahasa. Selanjutnya, kondisi fisik. Kondisi fisik di sini dimaksudkan kondisi kesehatan anak. Selanjutnya, kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Selanjutnya, pola komunikasi dalam keluarga. Kemampuan berbahasa pada anak dalam keluarga yang menerapkan komunikasi partisipatif akan lebih cepat berkembang daripada anak dalam keluarga yang menerapkan komunikasi represif. Selanjutnya, jumlah anak atau jumlah keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, perkembangan bahasa anak lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi antar anggota keluarga. Selanjutnya, posisi urutan kelahiran. Perkembangan bahasa anak yang posisi kelahirannya di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Hal ini disebabkan anak sulung memiliki arah komunikasi ke bawah saja, dan anak bungsu hanya memiliki arah komunikasi ke atas saja. Yang terakhir, kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang yang hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.